Survei Carta Politika Ganjar Mahfud menang di NTB, Bali, dan NTT. Kita lihat kemantapan pilihan cenderung 3-3 sudah semakin tinggi. Naik terus kalau kita lihat survei-survei beberapa bulan lalu masih ada di angka 60%-an, sekarang sudah di atas 70%. Ini biasanya Bapak Ibu mengindikasikan tensi makin panas, karena udah makin fanatik nih gitu ya orang ya. Dan berimbang antara Mas Anies paling tinggi di 78%, Mas Ganjar di 76%, dan yang masih paling lemah menurut saya adalah basis pemilih dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena orang mungkin banyak mengatakan ini seperti mencampur adukan sebagian pemilihnya air dan minyak. Basis pemilih yang dulu sentimen historisnya berubah, tapi dipaksakan untuk kemudian menjadikan kedua sosok yang tadinya berseberangan, sekarang disimbolisasi Pak Jokowi dengan Gibran dengan Pak Prabowo, terbukti dari tingkat kemantapan pilihan yang paling lemah. Survei kali ini kami lakukan memang secara cepat ya, jadi survei cepat hanya dengan 10 pertanyaan yang berlangsung pada 20 sampai 24 Oktober lalu. Jadi ketika survei ini kami blast, kami sebar kepada responden atau panel, saat itu baru pasangan Ganjar dan Mahfud serta Anies dan Caimin yang sudah mendaftar ke KPU. Adapun dari sisi visi misi waktu itu yang sudah rilis baru visi misi Ganjar dan Mahfud. Jadi memang survei ini kami buat sebelum Prabowo memilih Gibran secara definitif sebagai bacawa presnya. Pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo itu kan di hasil-hasil survei dari lembaga survei yang lain biasanya perbedaannya hanya di tingkat margin of error, antara 2 sampai 4%, paling tinggi 5%. Tetapi dari Curious ini perbedaannya sampai 11%, dan dilakukan bahkan sebelum ditetapkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Semenjak diputuskan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, tren elektoral pasangan ini terus melejit. Dalam survei terbaru yang diterbitkan lembaga survei Carta Politika menempatkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di NTB, Bali, serta NTT. Rinciannya yakni Ganjar Mahfud mendapat dukungan 49% pemilih, di belakangnya membuntuti Prabowo Gibran dengan 36%. Sedangkan Anies Muhaimin hanya mendapat dukungan 9%, selebihnya sekitar 6% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selain unggul di NTB, Bali, dan NTT, Ganjar Mahfud juga unggul di Jawa Tengah dan DIY dengan 66%, Prabowo Gibran 22%, dan Anies Muhaimin 10%. Sedangkan Prabowo Gibran unggul antara lain di Sumatera dengan 38%, Anies Muhaimin 30%, Ganjar Mahfud 27%. Jawa Barat dengan Prabowo Gibran 37%, Anies Muhaimin 30%, Ganjar Mahfud 28%. Kalimantan dengan Prabowo Gibran 39%, Ganjar Mahfud 33%, Anies Muhaimin 21%. Sulawesi dengan Prabowo Gibran 48%, Anies Muhaimin 27%, Ganjar Mahfud 18%. Maluku dan Papua dengan Prabowo Gibran 38%, Ganjar Mahfud di 31%, Anies Muhaimin 21%. Secara nasional, catatan survei ini menempatkan Ganjar Mahfud unggul secara nasional dibanding dua baca pres atau bacawa pres lainnya jika pemilihan presiden dilakukan pada saat survei. Survei digelar pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2023, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, dikutip dari antaranews.com. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 36,9%, disusul Prabowo Subianto 35,3%, dan Anies Baswedan 24,3%. Trennya memang ada kecenderungan persaingan ketat antara Prabowo dan Ganjar, jelasnya. Dalam simulasi head-to-head, elektabilitas Ganjar yang sebesar 45,6% lebih tinggi daripada elektabilitas Anies yang sebesar 34,8%. Tetapi elektabilitas Ganjar lebih rendah atau hanya 40,8% apabila head-to-head dengan Prabowo Subianto yang mencapai 44,4%.
Sementara itu dalam simulasi Prabowo head-to-head dengan Anies, elektabilitas Prabowo mencapai 50,1% atau jauh lebih tinggi dari Anies yang sebesar 29,5%. Dari sisi bacawa pres, elektabilitas tertinggi dikantongi Mahfud dengan 34,8% di belakangnya. Di belakangnya membuntuti Gibran Rakabuming Raka dengan 32% dan Muhaimin Iskandar 20,9%. Dalam simulasi berpasangan, Ganjar Mahfud unggul 36,8%, pasangan Prabowo Gibran 34,7%, dan Anies Muhaimin sebesar 24,3%.